Halo, selamat datang di Koperasi Lunas. Nah, dalam video ini kami akan membahas mengenai peraturan khusus atau persus keanggotaan Koperasi Lunas atau Koperasi Jasa Multipihak Layanan Usaha Nusantara. Menjadi anggota Koperasi Lunas dapat menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang tertarik untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian dan UMKM di Indonesia. Koperasi Lunas didirikan sebagai pelopor koperasi multipihak yang berkomitmen untuk memberikan solusi dan layanan terbaik bagi anggota dan masyarakat dalam mengembangkan potensi usahanya. Dengan anggota yang tersebar di seluruh Nusantara dan dukungan kerjasama dengan berbagai organisasi dan institusi, Koperasi Lunas memiliki jangkauan yang luas untuk memberikan manfaat kepada anggotanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dua keunggulan utama ketika Anda bergabung menjadi anggota Koperasi Lunas. Yang pertama, Koperasi Lunas memberikan kesempatan untuk mengembangkan usaha, yang mana Koperasi Lunas memberikan dukungan dalam pengembangan usaha pertanian dan UMKM melalui jaringan yang luas, kerjasama dengan organisasi atau institusi, serta sistem manajemen berbasis digital. 2. Koperasi Lunas memberikan keuntungan ekonomi, yang mana bergabung dengan Koperasi Lunas memberikan Anda kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari hasil usaha bersama sesuai kontribusi dan partisipasi kita. Nah, menarik bukan? Nah, lalu bagaimana sih syarat dan ketentuannya untuk menjadi anggota dari Koperasi Lunas? Yang pertama, syaratnya berkelakuan baik. 2. Bersedia membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan wajib khusus. 3. Bersedia melakukan proses jual beli barang menggunakan aplikasi Lunas. 4. Bersedia bekerja sama antar anggota koperasi. Dan yang kelima, menyetujui aturan koperasi yang berlaku. Nah, sedangkan ketentuannya adalah yang pertama, bagi yang mendaftarkan diri sebagai anggota tetapi belum menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan wajib khusus disebut sebagai calon anggota. Sedangkan yang kedua, calon anggota yang sudah melengkapi persyaratan administrasi dan sudah menyetorkan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan wajib khusus selanjutnya disebut anggota. 3. Anggota yang sudah diberhentikan dari keanggotaan tidak dapat lagi diterima menjadi anggota kecuali ada keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh badan pengawas. 4. Anggota yang sudah mengundurkan diri dari keanggotaan tidak dapat diterima kembali menjadi anggota kecuali ada keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh badan pengawas. 5. Berhak mendapatkan SHU serta keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan. Nah, di kesempatan ini kami akan membahas secara mendetail lagi tentang jenis-jenis keanggotaan serta apa saja sih hak dan kewajiban dari masing-masing jenis keanggotaan yang disediakan oleh Koperasi Lunas. Yang pertama ada jenis keanggotaan kelompok anggota inisiator. Kelompok anggota inisiator adalah orang yang terlibat dalam inisiasi pendirian koperasi, dimulai dari pencetusan ide, pengorganisasian sumber daya, hingga pendirian badan hukum koperasi. Sedangkan haknya sebagai seorang kelompok anggota inisiator yang pertama adalah berhak untuk menerima SHU setiap tahun atau saat tutup buku. 2. Berhak mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus sebesar 0,5% setiap bulan. 3. Menerima royalti dari keuntungan koperasi sesuai dengan AD dan ART. 4. Menjadi pengurus atau pengelola unit usaha koperasi. 5. Mengusulkan inisiasi atau pengembangan usaha baru. Sedangkan kewajibannya sebagai seorang anggota kelompok anggota inisiator adalah yang pertama, menyetor simpanan pokok sebesar Rp100.000. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal Rp10 juta. 4. Menjaga tujuan serta mengembangkan visi dan misi koperasi. 5. Membangun dan memupuk semangat kekeluargaan dan solidaritas di koperasi. 6. Menyiapkan pembentukan koperasi sampai mendapatkan pengesahan atau legalitas. 7. Bersama pengurus menyiapkan peraturan-peraturan khusus yang diperlukan untuk operasional koperasi. 8. Menyiapkan skema dan pola bisnis koperasi di awal pembentukan. 9. Anggota inisiator tidak bisa bertambah setelah legal formal koperasi selesai, terkecuali diusulkan dan disetujui oleh semua anggota inisiator.
Dan yang terakhir, berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. Yang kedua adalah jenis keanggotaan kelompok anggota pelopor. Kelompok anggota pelopor itu sendiri adalah orang yang terlibat dalam mengembangkan usaha koperasi melalui pengembangan atau pembukaan atau cabang atau tempat pelayanan di suatu kota atau provinsi tertentu. Sedangkan hak seorang anggota kelompok anggota pelopor adalah berhak atas SAU sesuai dengan AD dan ART. 2. Berhak untuk mengusulkan inisiasi atau pengembangan usaha baru. 3. Berhak untuk mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus yang disertakan sebesar 0,5% setiap bulan. 4. Berhak mendapatkan fee sesuai dengan bisnis yang dikelola. 5. Berhak untuk membuat dan mengelola tempat pelayanan TP di wilayahnya masing-masing. Sedangkan kewajibannya seorang anggota kelompok pelopor adalah: pertama, menyetor simpanan pokok sebesar Rp100.000 hanya sekali saja. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal sebesar Rp10 juta. 4. Wajib membuat dan mengembangkan TP yang ada di wilayahnya. 5. Wajib ikut mengelola TP yang dikembangkan. 6. Wajib mengawasi semua unit-unit usaha koperasi yang ada di wilayahnya. 7. Bersama pengurus dan pengelola wajib membuat laporan atas semua unit usaha koperasi yang ada di wilayahnya. 8. Wajib melakukan edukasi tentang semua aktivitas koperasi yang ada di wilayahnya. Dan 9. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. Yang ketiga ada jenis keanggotaan kelompok anggota pengembang bisnis. Kelompok anggota pengembang bisnis adalah orang yang memiliki kecakapan tertentu yang dibutuhkan, seperti pembuatan perencanaan proyek atau usaha, atau kegiatan lain yang dibutuhkan koperasi, atau orang yang menguasai bidang tertentu atau pakar di bidangnya sesuai bidang yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha koperasi. Adapun hak yang dimiliki oleh anggota pengembang bisnis adalah: yang pertama, berhak mendapatkan hak atas SAU sesuai dengan AD dan ART. 2. Berhak untuk mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus sebesar 0,5% tiap bulan. 3. Mendapatkan royalti atau fee sesuai dengan hasil unit bisnis yang dikembangkan. 4. Berhak ikut mengelola unit bisnis yang telah dikembangkan. Sedangkan kewajiban anggota kelompok anggota pengembang bisnis adalah: yang pertama, menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp100.000 sekali saja. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal sebesar Rp1 juta. 4. Memberikan edukasi tentang unit bisnis yang dikembangkan. 5. Mengawasi dan melaporkan perkembangan unit bisnis yang dikembangkan kepada pengurus dan pengawas koperasi. 6. Berkewajiban berinovasi dan mencari solusi atas usaha yang dikembangkan koperasi. 7. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. 8. Wajib melakukan edukasi tentang semua aktivitas koperasi yang ada di wilayahnya. Dan 9. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. Selanjutnya ada jenis keanggotaan kelompok anggota pemodal. Kelompok anggota pemodal adalah orang yang memiliki kapasitas pendanaan tertentu atau memiliki akses pendanaan yang relevan yang dapat mendukung serta mempercepat pengembangan koperasi. Adapun hak anggota kelompok pemodal ini adalah: yang pertama, mereka berhak mendapatkan hak atas SAU sesuai dengan AD dan ART. 2. Berhak untuk mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus yang disertakan sebesar 1% per bulan. 3. Mengelola usaha berbasis proyek yang dituangkan dalam perjanjian tertentu. 4. Berhak mengawasi setiap unit bisnis koperasi yang dibiayai di wilayahnya. Dan 5. Berhak untuk menjamin atau menggaransi kewajiban anggota yang direferensikan. Sedangkan kewajiban anggota pengembang bisnis ini: yang pertama, menyetor simpanan pokok Rp100.000. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal sebesar Rp25 juta. 4. Mereferensikan permodalan dari sumber yang sah untuk mendukung pengembangan usaha koperasi. 5. Memberi wawasan terkait dengan peluang bisnis, jaringan, dan risiko. 6. Bisa ikut serta untuk mengelola unit usaha koperasi di wilayahnya.
7. Bisa ikut serta untuk mengawasi semua unit-unit usaha koperasi yang ada di wilayahnya. 8. Memberikan edukasi terhadap unit-unit usaha koperasi yang ada di wilayahnya. 9. Memberikan masukan atau motivasi terhadap unit-unit usaha koperasi yang ada di wilayahnya. Dan 10. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. Selanjutnya kita beranjak ke jenis kelompok anggota produsen. Kelompok anggota produsen adalah orang yang memiliki kualifikasi untuk bisa memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan usaha koperasi, serta berkomitmen untuk memenuhi kontrak produksi yang telah ditetapkan oleh koperasi. Adapun hak anggota seorang kelompok anggota produsen yang pertama, mendapatkan hak atas SAU sesuai dengan AD dan ART. 2. Berhak untuk mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus sebesar 0,5% tiap bulan. 3. Berhak atas keuntungan atas barang atau jasa yang dikerjakan dengan koperasi di wilayahnya sesuai dengan perjanjian dengan koperasi. 4. Mensuplai barang dan jasa yang diproduksi ke koperasi sesuai dengan kesepakatan atau kontrak. 5. Berhak untuk mengelola unit-unit usaha yang ada di wilayahnya serta memperoleh pelatihan dan atau pendampingan yang relevan. 6. Berhak atas keuntungan atas barang atau jasa yang dikerjakan dengan koperasi di wilayahnya sesuai dengan perjanjian kerjasama dengan koperasi. Adapun kewajiban kelompok anggota produsen, yang pertama, menyetorkan simpanan pokok sebesar Rp100.000. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal sebesar Rp1.500.000. 4. Menyediakan produk sesuai dengan standar, kualitas, mutu, legalitas atas barang dan jasa sesuai kebutuhan koperasi. 5. Berkewajiban memberikan edukasi, pendampingan, dan pelatihan atas barang dan jasa yang diproduksi dikerjasamakan dengan koperasi. 6. Berkewajiban untuk memberikan informasi dan referensi konsumen atas barang dan jasa yang diproduksi. 7. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. 8. Menjaga ketersediaan produk sesuai dengan kontrak. Selanjutnya ada jenis keanggotaan kelompok anggota mitra. Kelompok anggota mitra adalah orang yang terlibat dalam pemasaran barang atau jasa koperasi serta memiliki komitmen untuk memenuhi kontrak penjualan yang telah ditetapkan oleh koperasi. Adapun hak yang dimiliki oleh seorang anggota mitra adalah yang pertama, mendapatkan pembagian SAU sesuai dengan ketentuan AD dan ART. 2. Berhak untuk mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus yang disertakan sebesar 0,5% per bulan. 3. Memperoleh insentif atau bonus atas kontrak penjualan. 4. Menjalankan unit usaha sesuai dengan kemitraannya. Adapun kewajiban dari kelompok anggota mitra adalah yang pertama, menyetor simpanan pokok Rp100.000. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal sebesar Rp1.200.000. 4. Memenuhi kontrak penjualan yang disepakati bersama. 5. Menjaga ketersediaan produk sesuai dengan kontrak. 6. Menjaga nama baik dan kredibilitas koperasi. 7. Memberikan edukasi atas barang dan jasa yang dimitrakan. 8. Menyiapkan semua fasilitas yang dibutuhkan untuk unit usaha yang dimitrakan. 9. Mengembangkan unit usaha yang dimitrakan. Dan 10. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. Dan yang terakhir, jenis keanggotaan kelompok anggota konsumen. Kelompok anggota konsumen adalah orang yang terlibat berpartisipasi dalam penggunaan dan promosi barang atau jasa dari koperasi. Adapun hak yang dimiliki oleh kelompok anggota konsumen, yang pertama, mendapatkan pembagian SAU sesuai dengan ketentuan AD dan ART. 2. Berhak untuk mendapatkan jasa khusus atas modal simpanan wajib khusus yang disertakan sebesar 0,5% per bulan. 3. Memperoleh manfaat atau komisi sesuai dengan barang dan jasa yang telah digunakan. 4. Mendapatkan harga khusus sesuai dengan kebijakan unit usaha atas barang dan jasa di seluruh wilayah koperasi. Dan 5. Mendapatkan edukasi tentang unit-unit usaha koperasi. Adapun
Kewajiban seorang kelompok anggota konsumen adalah yang pertama, menyetor simpanan pokok Rp100.000. 2. Menyetor simpanan wajib Rp20.000 per bulan. 3. Menyetor simpanan wajib khusus minimal sebesar Rp100.000. 4. Menggunakan produk koperasi. 5. Ikut mempromosikan usaha atau produk atau jasa koperasi. 6. Mereferensikan atas produk barang dan jasa koperasi. 7. Berkewajiban untuk mereferensikan konsumen untuk menjadi anggota aktif koperasi. Nah, maka dari itu, kami mengundang Anda untuk bergabung dengan Koperasi Lunas dan menjadi bagian dari komunitas yang berkomitmen untuk memajukan sektor pertanian dan UMKM di Indonesia. Mari bersama-sama membangun potensi usaha di seluruh Nusantara dengan dukungan Koperasi Jasa Multipihak Layanan Usaha Nusantara atau Koperasi Lunas. Pendaftaran bisa melalui aplikasi Koperasi Lunas kami ataupun datang langsung ke kantor pusat ataupun ke kantor cabang pelayanan kami yang jumlahnya terus bertumbuh. Sekian dan terima kasih.